Halo semuanya, kita jumpa lagi di Manipulated Part 4. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Johan akan mengarahkan Taejung menuju buruannya, Do-kyung. Dia segera membuka setelan IG Do-kyung, menggantinya dari private ke publik. Do-kyung tentu tak sadar. Johan senang dia akan sangat menikmati permainan ini. 이제 이기는 사람이 내 편이다. Taejung sudah dalam perjalanan menuju Busan, sesuai dengan story yang dibagikan oleh Do-kyung. Detektif Il-guk dan petugas Jae-chul menemui teman lama Taejung, bertanya soal dirinya. Ketiganya memberi info Taejung menolak kunjungan mereka dan tak pernah mau bertemu. Il-guk merasa mereka teman yang setia, bahkan setelah temannya berbuat kriminal yang mengerikan. Ketiga temannya membela Taejung. Menurut mereka, Taejung bukanlah pelakunya. Ketiga orang ini curiga kenapa mereka bertanya, bukannya Taejung masih di penjara. Detektif ini tak mau menjawab dan meninggalkan kartu namanya. Kabari dia jika ada hal yang tak biasa. Sebelum pergi, dia mengejek ketiga orang ini. Jae-chul meminta maaf dan pergi. Tiba-tiba Jae-chul mendapat telepon. Itu dari Taejung. Dia berkata akan menangkap pelaku yang sebenarnya. Jae-chul kaget. Il-guk melihat hal yang mencurigakan dan segera merebut HP itu. Taejung segera meletakkan telepon umum itu, sengaja tak menutupnya. Dia sedang berada di terminal Busan dan Il-guk mendengarnya, menemukan di mana Taejung, mengajak Jae-chul cepat pergi. Mereka akan segera ke Busan. Dia segera meminta bantuan. Taejung berjalan di kerumunan dan menuju parkiran, mencuri sebuah motor dan berlalu. Di sebuah atap gedung, seorang pria bernama Lee Bum-chan sedang menghajar bekas anak buahnya. Pria ini adalah gangster terkenal di Busan dan memiliki banyak bisnis ilegal. Pria yang disiksanya ini meminta maaf karena telah berkhianat dan meminta ampun. Bum-chan memintanya berdiri dan kembali dia dihajar. Seseorang masuk ke sana. Ternyata Bum-chan adalah teman dekat Do-kyung. Dia berpesta tanpa dirinya. Do-kyung mengatakan dia tak jadi keluar negeri, walau ayahnya menyuruhnya. Bum-chan mengajaknya untuk minum-minum di bawah. Do-kyung adalah investor dari beberapa bisnis ilegal milik Bum-chan. Orang ini mengaku dia masih butuh modal untuk mengembangkan usahanya dan meminta tambahan uang. Do-kyung berkata, sebentar lagi dia akan mendapatkan uang yang banyak. Bum-chan gembira dan meminta Do-kyung mencoba produk barunya, Narkoboy yang berbentuk bola golf. Do-kyung dengan semangat mencobanya. Do-kyung berkata, dia akan mengadakan pesta di sini, meminta Bum-chan menyiapkan kapal. Dia akan memanggil teman-temannya. Bum-chan tentu setuju dan Do-kyung langsung teler. Di Seoul, Pak Noh kesulitan menghubungi Taejung. Dia tak mengangkat teleponnya. Kebetulan Eunbi juga di sana. Pak Noh curiga apa Eunbi mengusirnya. Eunbi tentu menyangkalnya. Dia tak sekejam itu. Pak Noh sangat takut Taejung tertangkap lagi. Eunbi yang juga sudah kasihan dengan Taejung menemani ayahnya ke penjara untuk memeriksa. Dan Pak Noh sudah selesai berkunjung, lalu menemui anaknya. Dia sudah bertanya pada Pak Pendeta di dalam. Infonya Taejung memang tak ada. Tiba-tiba Eunbi ingat sesuatu. Bukankah Taejung membawa HP dan nomor yang ayahnya daftarkan? Karena Napi tentu tak bisa punya HP. Mereka pun segera pergi ke layanan ponsel. Pak Noh mengaku HP itu miliknya dan seorang pria mencurinya. Mereka meminta tolong sinkronkan lokasinya. Pak Noh segera memberikan ID-nya. Pak tua ini senang melihat Eunbi mau membantunya. Akhirnya mereka mendapatkan di mana lokasi HP itu berada. Taejung sedang di Busan. Sementara itu Il-guk dan Jae-chul sedang dalam perjalanan menuju Busan. Dia sudah meminta bantuan teman petugasnya di Busan. Ternyata orang ini memang licik. Dia sudah mencurigai Pak Noh Yong-sik. Sengaja melacak kedua HP yang didaftarkan Pak Noh. Ternyata salah satunya berada di Busan. HP satunya pasti dipegang oleh Taejung.
Dan ternyata Taejung diam-diam mengirim foto ke HP Jaechul. Area B Terminal Busan, nomor loker 102 dan lengkap dengan sandinya. Taejung sudah mengaku ke Jaechul, dia bukan pelakunya, dan dia sudah sangat dekat dengan pelaku yang sebenarnya. Jaechul jadi berpikir keras. Sementara di sebuah rumah duka, sedang ada peringatan hari kematian. Ternyata itu acara tahunan untuk mendiang orang tua Johan yang sudah meninggal. Keluargaan adalah keluarga konglomerat yang sangat kaya di Korea. Pemilik GA Group, pamannya menyapanya, bertanya apa kabarnya. Johan mengatakan dia baik-baik saja. Pamannya meminta jangan merasa bersalah, sudah 10 tahun orang tuanya meninggal. Anehnya Johan tak terlihat sedih, dia malah tersenyum. Acara pun selesai, keluarga besar akan meninggalkan tempat itu. Seorang wanita memanggil Johan. Wanita ini adalah bibinya, adik dari ayahnya. Dia meminta Johan segera membagi saham milik keluarga karena menyimpannya terlalu lama tak baik. Johan setuju, dia akan segera melakukannya. Wanita ini senang dan berlalu dari sana. Sebenarnya itu membuat Johan kesal. Sebuah mobil datang menjemputnya. Kepala pelayan Yoh turun. Johan kaget kenapa dia tak ikut turun tadi. Kepala Yoh mengatakan semua orang di keluarganya tak menyukainya, jadi dia lebih baik di mobil. Dia menduga Johan pasti kesal melakukan acara ini setiap tahun. Johan membenarkan para ketua yang licik, bibi dan pamannya selalu berusaha menguras harta peninggalan orang tuanya. Mereka hanya pura-pura peduli. Johan mengajaknya untuk makan bersama. Kepala Yoh menolak, mengatakan dia ada urusan dengan Luilan. Johan mengatakan bereskan dengan bersih. Dan hari itu Luilan dan Kepala Yoh menghabisi keluarga bibinya, juga para tetua. Luilan tersenyum dan memberikan pisau ke Kepala Yoh. Ini adalah targetnya. Wanita ini sedang sekarat. Dia memaki Yoh. Harusnya mereka membuangnya sejak lama. Dan rahasia besarnya, Johan adalah anak kandung Kepala Yoh yang dulunya menjadi simpanan ayah Johan. Kepala Yoh mengatakan dirinya tak sopan membahas saham keluarga di rumah duka dan mencoba mengambil yang bukan haknya. Kepala Yoh mengatakan tuan mudanya sangat sayang padanya, bahkan tak mengizinkan dia kemana-mana. Bibi Johan memakinya, dan Kepala Yoh menghabisi wanita ini. Malam itu di Pelabuhan Busan, ada pesta kembang api. Sebuah mobil sport kuning masuk, hampir menabrak dua orang wanita. Wanita ini tentu marah dan memaki. Ternyata pengemudinya Dokyung. Dia langsung keluar emosi dan menghajarnya. Bum Chan dan anak buahnya berusaha menghentikan kegilaan Dokyung. Mereka segera menarik Dokyung. Pesta sudah disiapkan, dan Taejung sudah di sana. Bum Chan sempat melihat kepadanya dengan curiga. Malam itu Dokyung berpesta dengan teman-temannya. Dia adalah tokoh utamanya. Musik mengalun keras. Dan Taejung menyelinap ke pesta kapal itu. Dia mengamati situasi dan mencari cara mendekati Dokyung. Tapi semua langkahnya ternyata sudah dilihat Bum Chan. Taejung mengawasi dari dekat. Dan akhirnya dia bertemu dengan Dokyung. Dokyung awalnya kaget melihat Taejung, tapi dia segera tertawa. Temannya sudah mengatakan ada bajingan mencurigakan yang mengikutinya. Taejung segera mengaktifkan mode merekam di HP-nya, diam-diam. Dokyung bertanya apa maunya. Mereka sudah lama tak bertemu. Dan Taejung sudah terkepung. Taejung pun bertanya, bagaimana kabarnya? Dia sudah menggantikannya di penjara. Dokyung menjawab, dia menjalani hidup dan bersenang-senang. Lalu Taejung berkata, apa dia ingat dengan Cha Na-yong, korbannya dulu? Dokyung tertawa, dia tak pernah menyesal melakukannya. Karena yang menderita adalah Taejung, bukan dia. Bum Chan pun sampai di sana dan memberi kode. Anak buahnya menyerang Taejung, gelut pun terjadi. Bum Chan memintanya masuk. Dan dia akhirnya turun tangan sendiri. Dia dibanting dan dibuat pingsan.
Johan malam itu akan keluar dan dia menerima kabar. Kepala Yoh datang membawakan jas untuknya dan memakaikannya. Johan berkata, dia mendapat kabar bibinya dan para tetua mengalami kecelakaan. Kepala Yoh mengatakan apa yang terjadi. Johan cuma tersenyum. Itu pantas mereka terima. Dan tiba-tiba teleponnya berbunyi. Itu dari Dokyung yang mengabarkan dia sudah menangkap avatarnya si kurir bajingan. Johan tak menyangkanya. Dokyung pun bertanya, bagaimana orang ini tahu dia ada di Busan? Dia meminta uang jasanya dikembalikan, kirim ke rekeningnya. Johan pun setuju, dia akan mengembalikan uangnya. Dokyung tertawa dan menutup telepon. Johan merasa kecewa kalau ini berakhir begitu saja. Dia akan menjalankan rencana barunya. Taejung sudah sadar dari pingsannya. Dia sudah terikat. Taejung kesal karena dia terlalu ceroboh. Sementara di ruangan lain, Bum Chan dan teman-temannya sedang berpesta narkoboy. Mereka minum dengan semangat dan tertawa gembira. Sementara itu, Pak Noh dan putrinya Eunbi sudah sampai di pelabuhan Busan. Mereka mencoba mendekati jejak HP milik Taejung. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi sirine polisi. Mereka segera bersembunyi. Detektif Ilguk sudah di sana dengan tim bantuan dari kepolisian Busan. Pak Noh dan Eunbi segera bergerak. Mereka akan berpencar. Eunbi akan mencari di area dalam dan Pak Noh akan mencari di area kapal. Eunbi memasuki bangunan itu, berpura-pura sebagai pengunjung, lalu memasuki area klub malam itu. Sementara Pak Noh memeriksa kapal-kapal yang terparkir di dermaga dan mulai memanggil nama Taejung. Sementara itu di ruangan VIP, Bum Chan mendengar suara sirine polisi. Dia segera bergerak keluar. Anak buah Bum Chan menghalangi para petugas yang akan memeriksa klub malam. Bum Chan pun datang bertanya, ada apa? Detektif Hwang Il-guk menunjukkan rencananya. Dia menunjukkan foto Taejung. Dia akan mencari dan segera memeriksanya. Bum Chan berusaha menahannya dan berkata, itu membuat Il-guk marah dan memakinya. Il-guk memerintahkan semua petugas mencari. Tapi dia mencegah sipir Jae-chul memintanya mencari di area kapal di luar. Mereka akan mengurus di sini. Sementara Dokyung bersenang-senang dengan dua teman wanitanya. Dia berkata akan menghabisi anjing yang tak patuh pada tuannya. Salah satu wanita menolak karena Dokyung belum memberikannya tas baru. Itu membuat pemuda gila ini marah dan menghajar mereka. Dia menelpon Bum Chan. Ini tak asik, ayo kita hajar kurir bajingan itu. Bum Chan segera memintanya tak kemana-mana. Polisi sedang di sini mencari kurir itu. Tapi Dokyung yang sedang teler tak peduli. Il-guk memasuki ruangan VIP. Bum Chan berusaha mengusirnya. Tak ada apa-apa di sini. Sementara di luar, Pak Noh mencari di kapal-kapal yang menepi di dermaga. Seorang wanita ditolak saat akan memasuki sebuah kapal. Dia tak boleh ke sana. Itu membuat Pak Noh curiga. Dokyung tetap keluar dalam keadaan teler dan membuat keributan. Dia akan menuju tempat Taejung ditahan. Sipir Jae-chul juga mendekati area itu. Sementara di dalam, Taejung berusaha membuka ikatannya dan Dokyung sampai di kapal itu. Tapi saat dia masuk ke dalam dan mencari, dia tak menemukan Taejung. Ikatannya sudah lepas. Orang ini marah dan mulai takut. Dan ternyata Pak Noh sudah lebih dulu melepaskan Taejung. Tiba-tiba sipir Jae-chul sampai di sana, meminta mereka berhenti. Jae-chul mengatakan dia harus kembali ke penjara. Dia memarahi Pak Noh, tolong jangan membantu kriminal. Pikirkan bagaimana putrinya. Dia paham dan akan membantu. Mari ikuti prosedur. Pak Noh membantahnya. Itu percuma, dia tak tahu siapa yang mereka hadapi. Pak Noh mengajak Taejung pergi. Tiba-tiba Il-guk sampai di sana. Dia gembira berhasil menemukan Taejung dan tertawa. Membuat Il-guk pingsan. Jae-chul yang akan mengejar juga disemprot apar. Mereka segera kabur dari sana. Dan itu membuat Dokyung mengamuk. Dia menghentikan pesta di mana kurir ini. Orang ini sampai berguling di lantai. Akhirnya ketiga orang ini sampai di suatu tempat. Wanita ini adalah Hwayong, teman Eunbi di Busan. Dia meminta diizinkan menginap. Dan tak lama Taejung juga sampai. Mereka diminta masuk ke rumah. Mobil Pak Noh tiba-tiba mengeluarkan asap. Eunbi masuk ke kamar, melihat Taejung istirahat. Gadis ini mulai tertarik dengan Taejung. Dia merasa Taejung sangat baik hati, juga sangat menderita. Temannya Hwayong datang menggodanya. Jangan-jangan ini cowoknya. Eunbi segera menyuruhnya keluar.
Eunbi menemani menjaga Taejung yang tertidur. Pagi baru pun datang. Taejung sudah bangun. Dia mendengarkan kembali rekaman di HP-nya, suara Dokyung. Tapi itu bukti yang gantung, walau orang ini mengaku. Hari itu petugas Jaechul pergi ke terminal Busan dan membuka loker yang diminta Taejung. Dia memeriksa isinya. Ada sebuah dokumen. Itu adalah profil dan bukti yang diberikan oleh Yohan pada Taejung. Sementara itu, Taejung keluar dari kamarnya. Eunbi sudah bersiap akan pergi menjemput ayahnya yang sedang memperbaiki mobil. Di luar, Hwayong penasaran apa hubungannya dengan pemuda itu. Dia tampan sekali. Eunbi tak menanggapinya, lalu pergi dengan mobil milik Hwayong. Eunbi sampai di bengkel. Ayahnya sedang membeli camilan. Ketika berbalik, dia melihat Eunbi. Pak Noh segera mengejar anaknya. Eunbi memarahinya. Kenapa dia tak merawat mobilnya? Pak Noh menawarinya camilan, dan Eunbi memakannya. Pak tua ini senang hubungannya dengan anaknya semakin membaik. Mobilnya akan selesai besok. Dan mereka berdua pergi dari sana. Dokyung yang sudah sadar melihat rekaman CCTV saat-saat Taejung lolos. Dia sangat marah. Dokyung dengan arogan meminta Bumchan juga ikut mencari. Tiba-tiba Dokyung ingat sesuatu. Dia segera menelpon Yohan. Dia benci menanyakan ini. Apa Yohan yang membantu Taejung lolos darinya agar dia tak perlu mengembalikan uangnya? Yohan menjawab ini jadi semakin menarik dan dia menutup telepon. Taejung pun menunjukkan foto Dokyung, si pelaku sebenarnya pada Pak Noh. Dia sangat marah. Apa dia dapat buktinya? Taejung menjawab itu belum lengkap. Dia akan mencoba memaksanya. Pak Noh mendukungnya. Dia berhak untuk itu. Dokyung dan Bumchan sedang menunggu kabar dari anak buahnya. Tapi mereka belum mendapatkan apa-apa. Bumchan meminta orang kepercayaannya menghajar anak buahnya yang tak becus bekerja. Yang membuat Dokyung senang. Taejung meminjam bengkel kecil milik keluarga teman Eunbi dan mulai merakit lalu mengerjakan sesuatu. Keterampilan yang dipelajarinya di penjara sangat berguna. Pagi itu Dokyung mengupdate Instastory-nya. Dia akan bermain golf. Dia belum sadar ID-nya sudah berganti ke publik. Setelah semalaman bekerja, Dokyung berhasil membuat alat yang berguna dan dia akan mulai berburu. Di sebuah restoran penthouse yang mewah, seorang ibu-ibu duduk dengan tenang. Yohan datang menyapanya. Apa dia ibu Dokyung? Yohan memperkenalkan dirinya. Dia teman Dokyung. Ibu ini mengatakan anaknya tak ada di sini. Dia sedang menunggu suaminya. Setiap tahun mereka selalu merayakan makan bersama karena ini hari ulang tahun pernikahan mereka. Ibu ini penasaran apa pekerjaan Yohan. Yohan memberinya kartu nama. Dia adalah CEO sebuah perusahaan keamanan. Yohan sangat pandai dan memuji ibu ini. Dia tentu senang. Dan tak lama Dewan Baek datang. Ibu ini akan ke belakang, meminta Yohan menemani suaminya. Yohan duduk dan berkata, dia bisa menemukan Dewan Baek kapanpun yang dia mau. Bukan hanya dia yang bisa menemukannya. Dewan Baek tersinggung. Dia ingin langsung ke poinnya. Yohan mengatakan orang itu kabur dari penjara, orang yang menjadi avatar anaknya. Dia bersedia menyediakan keamanan sekali lagi untuk melindungi anaknya. Tapi Dewan Baek mengatakan, dia tak akan tertipu untuk 2 kali. Dia bisa melindungi anaknya. Yang harus dia lakukan adalah tanggung jawabnya. Yohan cuma tertawa. Dewan Baek memintanya melakukan tugasnya. Karena istrinya sudah kembali, Yohan pun minta izin untuk pergi. Dan malam itu, Dewan Baek mengirim orang-orang bayaran menuju rumah Yohan. Sekelompok orang berlari melewati hutan kecil. Yohan sedang bersantai, dan alarm tanda bahaya berbunyi. Dia melihat sekelompok pria akan masuk. Itu membuatnya marah. Ini pasti ulah dari Dewan Baek. Dia melihat ke tanahnya, dan menghadapi orang-orang ini. Mereka tak bisa seenaknya masuk ke rumah orang. Dan orang-orang bayaran ini bukanlah lawan Yohan. Salah satunya yang masih hidup disiksa dan dihabisi.
Malam itu Pak Noh dan Taejung bercerita di atap rumah kawan Eunbi. Pak Noh menceritakan kisahnya di masa lalu. Dulu dia orang yang brengsek dan selalu mabuk. Dia pulang dalam keadaan mabuk, dan waktu itu Eunbi masih kecil. Istrinya mengomelinya, itu membuatnya kesal. Dia keluar ingin membeli rokok. Saat dia kembali, rumahnya kebakaran. Rokok yang dibuangnya saat dia marah di kamar membuat rumahnya dilalap api. Polisi menuduhnya sengaja melakukannya dan menghabisi istrinya. Dia dihukum 20 tahun gara-gara itu. Itu adalah peristiwa yang tak bisa dia lupakan. Taejung memberinya semangat. Dia sudah menjalani hukumannya. Keadaan akan membaik untuknya di masa depan. Detektif Il-guk menelpon Yohan dan akan melakukan tugasnya. Dia sudah dekat dengan orang yang dimintanya. Tapi Yohan sudah tak tertarik dengan orang ini. Dia lama sekali dan menutup telepon. Yohan lebih tertarik mengatur permainan untuk mempertemukan Taejung dan Do-kyung. Dia mengamati keluarga Pak Noh. Kenapa mereka membantu Taejung? Apalagi Pak Noh terpisah dari anaknya setelah 20 tahun. Dia ingin bertanya kenapa mereka ikut campur. Kepala Yoh mengatakan dia bisa melakukannya. Taejung masih sibuk di bengkelnya, membuat alat penembak pakunya. Eunbi mengajaknya untuk sarapan dulu. Eunbi buru-buru pergi akan membeli perlengkapan ke minimarket. Ada beberapa mobil polisi di luar. Dia segera membeli kebutuhannya. Dan tak disangka dia bertemu dengan detektif Il-guk. Il-guk merasa mengenali gadis ini, tapi dia lupa di mana. Eunbi segera buru-buru keluar. Dan Il-guk mengejarnya, memberikan barangnya yang ketinggalan di toko. Dia memastikan dan menunjukkan foto Taejung. Eunbi mengaku tak mengenalnya. Gadis ini pun segera pergi. Eunbi mencoba menelpon ayahnya, tapi Pak Noh sedang sarapan dengan Taejung. Tak mendengar ponsel itu berbunyi. Il-guk menunggu Jae-chul keluar dari supermarket. Dia tiba-tiba ingat tato gadis yang memakai sepeda tadi. Itu adalah tato yang sama yang dilihatnya waktu di toko Pak Noh. Gadis itu adalah putri Pak Noh Young-sik. Dia marah dan segera menelpon timnya. Meminta mereka melacak sepeda yang baru meninggalkan minimarket. Meminta Jae-chul untuk naik ke mobil. Eunbi mendengar sirine dari kejauhan. Dia segera kabur. Il-guk mengejarnya. Kembali Eunbi lolos. Dia berhasil sampai di rumah Hwayong. Dia buru-buru naik dan berteriak marah. Kenapa mereka tak mengangkat telepon? Dan Il-guk menemukan sepeda itu. Eunbi dan Pak Noh segera kabur dengan mobil mengalihkan perhatian. Taejung kabur lewat belakang. Il-guk mengejar mereka dan berhasil menghentikannya. Il-guk dan petugas lain segera memeriksa mobil itu. Mereka tak menemukan apa-apa. Dia menginterogasi Pak Noh, di mana Mbak Taejung. Pak Noh pura-pura tak tahu, tak mengerti apa yang dia bicarakan. Itu membuat Il-guk marah. Tapi dia juga tak ada bukti. Dia menelpon anggota timnya. Mendapat laporan mereka tak menemukan Taejung. Sipir Jae-chul juga bertanya, tolong beritahu. Pak Noh meminta maaf, dia tak tahu apa-apa dan pergi dengan putrinya. Sementara Taejung sudah jauh meninggalkan tempat itu. Hwayong gelisah menunggu di rumah. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Dia membukanya. Pak Noh dan Eunbi segera kembali ke rumah Hwayong. Dan mereka menemukan Yohan yang sedang menunggu. Eunbi bertanya siapa dia. Apa dia teman Hwayong? 혹시 한별이 보러 오셨어요? Yohan menunjuk ke sebuah arah. Ternyata gadis itu sudah pingsan. Pak Noh dan Eunbi segera buru-buru menolongnya dan membawanya ke dalam. Eunbi sangat kesal. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Yohan menjawab, jangan khawatir. Dia hanya pingsan sebentar. Dia cuma bertanya pada wanita tadi. Dan dia tak mau menjawab mereka di mana. Yohan berterima kasih berkat mereka Taejung berhasil keluar dari krisis dan melarikan diri. Yohan mengatakan dia penasaran apa yang Taejung berikan ke keluarga mereka. Dia seorang kriminal kejahatan berat. Kenapa mereka membantunya? Pak Noh bingung apa yang dia bicarakan. Itu juga membuat Eunbi semakin kesal. Yohan juga tahu nama Eunbi dan Pak Noh. 이름이 노은비 맞죠? Ayahnya dipenjara 20 tahun. Bagaimana mereka bisa dekat lagi? Padahal ayahnya yang menghabisi ibunya. Itu membuat Eunbi kesal dan menyerang. 뭐하는 새끼야! Gadis ini jatuh. Pak Noh segera menolong anaknya. 또 불 갖고
이거 봐. Yohan mengatakan ini sangat aneh. Hubungan mereka unik. Dia tahu ayahnya pelakunya, tapi dia malah baik pada ayahnya. Eunbi memakinya dan menyerang. Yohan dengan gampang menghajar keduanya. Yohan kembali bertanya, apa yang Pak Noh dapat dari Taejong? Pak Noh tak mau menjawab. 내가 아까부터 물어봤잖아요. Yohan mematahkan jarinya. Yohan meminta mereka berhenti dan jangan ikut campur. Walau ini aneh dan menarik baginya, Yohan segera pergi dari sana. Sementara Taejong sudah berada di area pelabuhan. Dia sudah tahu Do-kyung akan bermain golf jam 9 malam ini dari IG story-nya. Taejong pun segera memacu motornya. Do-kyung dan Byung-chan sedang bermain golf di atap gedung itu. Tak ada teman-teman mereka yang datang, hanya mereka berdua. 발 좀 치워봐. Taejong sampai dan segera naik ke atas. Dan anak buah Byung-chan segera mengepungnya. Taejong meletakkan tasnya. Do-kyung berkata dia takut Taejong tak datang lagi. Ternyata dia benar-benar berani. Dia mengejek Taejong. Taejong berkata dia akan memberikan Do-kyung kesempatan menebus kejahatannya dan mengakulah. Do-kyung membantah semuanya. Itu bukan ulahnya. 야, 그거 다 안 돼. Semuanya direncanakan oleh CEO An Yohan dan menjadikannya pelaku. Dia pun juga korban sama sepertinya. Orang ini mentertawakan Taejong. Tapi dia akan membuat Taejong dikubur di sini. Ini adalah peluang untuknya. Yohan mengatakan ini salah. Ini adalah peluangnya. 틀렸어. 야, 나 차이가 있어. Akhirnya Byung-chan turun tangan. 아프냐? Byung-chan jatuh dengan sukses. Taejong mengambil pistolnya dan segera mengejar Do-kyung. Anak buah Byung-chan mengejar mereka, segera menolong bosnya. Sementara Do-kyung masih menunggu di bawah. Tiba-tiba dia melihat Taejong keluar. Dia segera masuk mobil. Taejong melompat, menodongkan pistolnya, tapi orang ini berhasil kabur. Taejong segera naik ke motornya dan mengejar. Byung-chan dan anak buahnya juga mengejar dengan mobil. Kejar-kejaran di jalan raya terjadi. Mereka masuk ke sebuah terowongan. Byung-chan dan anak buahnya menyusul dari belakang. 붙으라고, 이 새끼야! 붙어. Jalan Do-kyung sempat terhalang oleh mobil di depan. Dia sangat kesal. 쏘라고, 이 씨발! Akhirnya Do-kyung mendapatkan jalannya. Tapi Taejong sudah di belakangnya dan berhasil menyusulnya.
Do Kyung berusaha menabraknya. Dan mengeluarkan pistol dan menembak. Kembali dia mengejar Do Kyung. Motor Taejung terlempar dan dia masuk ke mobil Byung-chan. Taejung menghajar orang-orang ini. Byung-chan mengambil pistolnya, tapi dia menjadi korban tembakan anak buahnya sendiri. Taejung berhasil mengambil kendali mobil dan kembali mengejar. Kali ini Do Kyung menembak. Baku tembak terjadi. Besi beradu besi. Dan tiba-tiba Taejung mengerem, lalu mendorong mobil Do Kyung. Mereka keluar dari terowongan. Sebuah truk yang baru datang berusaha menghindar. Taejung mengelak, tapi truk itu menghantam mobil Do Kyung. Taejung keluar dari mobilnya. Dia mendekati mobil Do Kyung dan mengeluarkan orang ini yang sudah terluka parah. Taejung mengeluarkan ponselnya, memaksa Do Kyung. Dia yang melakukan semua kejahatan atas Cha Na-yong. Tentu Do Kyung menolak. Orang ini entah masih bernafas atau sudah meninggal. Tiba-tiba sebuah ponsel berbunyi. Itu adalah HP milik Do Kyung. Taejung ingat kata-kata orang ini. Semuanya direncanakan CEO An. Taejung segera mengangkat HP ini. Ternyata orang inilah yang menjebaknya selama ini. Johan memuji Taejung. Dia sudah menduganya. Taejung mampu melakukannya. Dan tentang minuman vitamin yang dia minta. Itu membuat Taejung tersadar. Orang inilah yang membuat permainan untuk para tahanan. Dialah dalangnya. Johan bertanya, apa Do Kyung sudah meninggal? Taejung tak menjawabnya. Dia berusaha melihat sekeliling. Dan akhirnya menemukan Johan. Johan berniat memberikan uang hadiah semua untuknya, 5 miliar won. Dan dia berniat merekrut Johan bekerja untuknya. Mereka bisa menjadi rekan yang baik. Dan dia juga bisa memulihkan nama Taejung. Dia benar-benar menyukai karakternya. Taejung bertanya, apa dia bisa mengembalikan waktu, hidupnya, temannya, dan nyawa adiknya yang melayang yang telah dihancurkan. Johan merasa kecewa. Adiknya meninggal karena gelang yang hilang itu. Dan dia menghabisi orang itu untuknya. Johan bertanya ke Taejung, apa yang dia mau? Taejung menjawab, dia akan menyeretnya dari atas sana agar dia tak bisa sombong lagi. Meminta Johan menunggunya. Dia akan memburunya. Johan menjawab dengan semangat, datanglah kemari. Dan Taejung segera menutup telepon. Johan cuma tertawa. Akhirnya ini semakin menarik. Dia masuk ke mobilnya. Di sebuah rumah mewah, malam itu, Johan menghabisi nyawa anggota Dewan Baek dan istrinya. Biasanya dia tak melakukan ini sendiri, tapi dia memancing amarahnya. Johan menceritakan rahasianya. Waktu dia umur 16 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Tapi sebenarnya itu perbuatan yang dia lakukan. Orang tuanya akan membagikan sebagian besar aset untuk keluarga. Tentu itu membuatnya marah. Dan dia melakukannya. Awalnya dia bingung. Tapi ada beberapa napi yang lari ke lingkungan mereka. Dan merekalah yang jadi kambing hitamnya. Sejak itu dia melakukan metode ini. Johan tertawa gila. Tim cleaner sampai di sana. Segera membersihkan tempat itu. Johan segera keluar. Dan besoknya dia juga mengunjungi toko elektronik Pak Noh Hyung Sik. Tak ada siapapun di sana. Dia menemukan foto yang menarik dan membakarnya.
Johan semakin tak sabar ingin bertemu dengan Mbak Taejung. Dan akhirnya part 4 berakhir. Kita akan jumpa lagi di part terakhir minggu depan. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Bye.